My hands now, you are the cause of my euphoria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifatul Adibah, NIM T 2019-1216. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan di setiap daerah akan berbeda. Contoh, di Provinsi DKI Jakarta akan berbeda dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, dan provinsi yang lain. Maka dari itu, akan lebih baik kalender pendidikan yang digunakan menyesuaikan dengan area tempat kita mengajar. Manfaat bagi guru dalam menyusun kalender pendidikan yakni 1. Dengan menyusun kalender pendidikan, guru akan mengetahui jumlah hari yang dapat digunakan untuk pembelajaran siswa, di samping dapat mengetahui hari kegiatan-kegiatan sekolah dan waktu 1 tahun pelajaran. 2. Kalender pendidikan dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk menyusun program pendidikan, khususnya dalam menyusun program tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Azizan, NIM T 2019-1204. Di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar yang didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu pembelajaran adalah perhitungan suatu kemampuan dasar tertentu berdasarkan pada analisis dan pengalaman penggunaan jam pelajaran pada setiap pertemuan dalam waktu 1 semester untuk mencapai kemampuan dasar di kelas. Langkah-langkah dalam menentukan alokasi waktu. Yang pertama, tentukan pada bulan apa pembelajaran akan dimulai dan pada bulan apa pembelajaran akan diakhiri. Yang kedua, tentukan jumlah minggu efektif pada setiap bulan setelah diambil minggu-minggu ujian, hari libur, atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, tentukan hari belajar efektif pada setiap minggu. Contoh menentukan alokasi waktu. Ini merupakan contoh kalender yang telah dikembangkan oleh kelompok kami. Nah, di sini saya akan menentukan alokasi waktu untuk semester 2, yakni dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Juni. Awalnya kita akan menentukan minggu efektif dan minggu tidak efektif. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan minggu tidak efektif adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan. Nah, kita lihat untuk bulan Januari. Pada bulan Januari terdapat 4 minggu. Pada bulan Januari juga tidak ada hari-hari ujian atau hari libur. Sehingga pada bulan Januari itu terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan Februari itu terdapat 4 minggu. Akan tetapi pada tanggal 22 sampai 26 Februari itu akan diadakan UTS, sehingga pada minggu tersebut dikatakan sebagai minggu tidak efektif. Sehingga pada bulan Februari itu terdapat 3 minggu efektif dan terdapat 1 minggu tidak efektif. Untuk menentukan minggu efektif pada bulan Maret sampai bulan Juni itu sama seperti dalam menentukan minggu efektif dan tidak efektif pada bulan Januari dan Februari.
Setelah kita hitung minggu efektif dan tidak efektif, maka diketahui bahwa dalam bulan Januari sampai Juni terdapat 28 minggu dan 16 minggu efektif dan 12 minggu tidak efektif. Lalu kita hitung jumlah JP efektif. Bagaimana caranya? Yaitu minggu efektif dikali 3 JP. Mengapa 3 JP? Karena pada jenjang SMP itu dalam seminggu terdapat 3 jam pelajaran untuk pelajaran PAI. Sehingga diketahui jumlah JP efektif pada semester 2 itu yaitu 48 JP. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal, NIM T2019-1228. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program tahunan. Apa sih program tahunan itu, dan bagaimana cara mengembangkan program tahunan? Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat tercapai oleh siswa. Tujuan penyusunan program tahunan yaitu untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Sebelum menyusun program tahunan, guru harus memperhatikan berapa jumlah jam pelajaran efektif yang ada dan menganalisis setiap materi. Hal ini dimaksudkan agar distribusi alokasi waktu dan materi tepat. Untuk mengembangkan program tahunan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: yang pertama, tentukan terlebih dahulu kompetensi dasar yang termasuk di semester ganjil dan semester genap berdasarkan jam efektif yang diperoleh pada perhitungan minggu efektif. Yang kedua, tentukan tingkat kerumitan dan keluasan materi di setiap kompetensi dasar. Yang ketiga, distribusikan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar berdasarkan tingkat kerumitan dan keluasan materinya. Untuk materi yang sulit atau luas pembahasannya, maka alokasikan waktu lebih banyak dari kompetensi dasar yang lain. Yang terakhir, hitung kembali alokasi waktu yang sudah didistribusikan untuk di setiap kompetensi dasar. Alokasi waktu harus sesuai dengan jumlah jam efektif pada minggu efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Safitri, NIM T2019-1240. Di sini saya akan menjelaskan tentang program semester. Jadi, program semester adalah kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam semester tersebut. Atau dengan kata lain, program semester adalah penjabaran dari program tahunan yang berisi perencanaan kapan pembelajaran akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun program semester. Yang pertama yaitu dengan menentukan jumlah minggu dalam setiap bulannya sesuai dengan semester tersebut. Nah, karena program semester yang kita buat yaitu pembelajaran pada semester genap, maka bulan yang kita gunakan yaitu adalah bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di mana dalam alokasi waktu yang sudah ditentukan sudah tercantum beberapa minggu dalam setiap bulannya. Seperti pada bulan Februari terdapat 4 minggu, seperti pada bulan Maret juga terdapat 5 minggu. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan mewarnai atau memblok minggu-minggu yang kurang efektif. Seperti pada
bulan Februari terdapat 4 minggu, namun ada 1 minggu yang kurang efektif. Jadi 1 minggu tersebut diblok atau diberi warna. Contoh lain seperti pada bulan Maret terdapat 5 minggu, namun ada 3 minggu yang kurang efektif digunakan dalam pembelajaran. Jadi 3 minggu tersebut harus diblok atau diberi warna. Langkah yang ketiga yaitu dengan menuliskan alokasi waktu untuk KD sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Seperti dalam program tahunan, pada KD 1, alokasi waktunya yaitu 4 kali 3 JP. Artinya, 4 minggu efektif dikali 3 jam pembelajaran. Nah, untuk anak SMP, 1 JP atau 1 jam pembelajaran itu sekitar 40 menit. Nah, untuk menuliskan alokasi waktu ini, kita tinggal mengcopy dari program tahunan. Langkah yang keempat yaitu dengan menuliskan indikator pencapaian kompetensi yang sudah dirumuskan sesuai dengan KD atau kompetensi dasar. Ini juga tinggal mengcopy dari program tahunan. Yang kelima yaitu dengan distribusikan alokasi waktu untuk setiap indikator lah. Kita menentukan setiap indikatornya berapa jam pembelajaran. Langkah yang keenam yaitu dengan menyesuaikan alokasi waktu untuk ulangan harian dengan menentukan dengan disesuaikan dengan minggu-minggu efektif. Langkah yang ketujuh yaitu dengan menghitung jumlah jam per minggunya. Jadi setiap minggu itu ada 3 jam pembelajaran. Take my hands now, you are the cause of my